Enakan sama suami apa selingkuhan? Najis. Iya benar. Ayo, welcome to teman jalan. Buat temenin kalian di jalan. Aku dong. Apa maksudnya? Aku yang deskripsiin. Iya boleh. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau orang selingkuh tuh kepalanya tuh mikir apa sih sampai dia selingkuh itu, atau ngerasa bersalah nggak sih orang selingkuh itu? Dan biasanya kan kalau yang pelakor-pelakor gitu ditunjukinnya tuh yang selingkuh tuh cowok. Nah kali ini kita lihat nih POV dari yang selingkuh itu cewek. Tes? Ya, Bu Jim tes. Tes. Oke. Karena suami tidak memberi, akhirnya melakukan dengan lelaki lain. Bede. Halo, saya seorang wanita dengan 2 orang anak dan dulu nikahnya waktu usia 19 tahun. Saya mau curhat tentang kehidupan seks saya dan suami yang beberapa tahun terakhir begitu hambar dan sangat jarang. Kebetulan suami tugas di luar kota dan hanya weekend di rumah. Sebagai seorang istri, saya juga butuh perhatian, kasih sayang, dan belayan suami. Tetapi dia begitu cuek walaupun sudah saya protes. Hingga akhirnya datanglah seseorang yang telah saya kenal sejak kecil dan menjadi tempat berkeluh kesah saya ketika sepi. Dulu ketika sama-sama sekolah, dia sempat ingin mengerjain saya, tapi saya lawan. Singkat cerita, ketika saya sudah mempunyai anak pertama, kita mulai komunikasi lagi dan dia setiap bercerita selalu mengarah ke hubungan seks. Awalnya saya keberatan, hingga akhirnya saya pun terbawa suasana, hingga sampai 6 tahun dia selalu secara tidak langsung mengajak saya agar saya mau melakukan dengan dia. Padahal dia tahu saya punya suami dan dia pun juga tahu keluarga saya. Sekian lama dia membujuk rayu saya dengan cara bercanda-canda. Tibalah saat dia 2 minggu lagi ingin menikah. Dia masih sempat-sempatnya meminta ajarkan ke saya tentang bagaimana cara berhubungan, dan itu sangat tidak masuk akal. Hingga akhirnya ketika istrinya hamil 6 bulan, dia secara tidak langsung mengajak saya kembali. Dan pada saat itu kehidupan seks saya juga bermasalah dengan suami yang hanya mau melakukan 2 bulan sekali. Walaupun udah saya utarakan keinginan saya, tapi dia tetap cuek. Seketika saya pun jadi ikut terbawa oleh setan dan akhirnya kami melakukannya di rumah saya. Setelah itu kita sama-sama diam, kalau berpapasan sama-sama menghindar, dan ketika anaknya umur 5 bulan kita kembali melakukannya. Tapi kali ini di rumah dia. Yang membuat saya benar-benar merasa sakit hati belakangan, setiap kali saya chat gak pernah digubris. Kalaupun dibales hanya sekedarnya. Tetapi coba ketika dia butuh, malam pun dia mengajak saya keluar, saya temenin. Dan pada saat saya butuh dia hanya diam. Padahal setelah 6 tahun dia berusaha membujuk saya hingga akhirnya saya terpengaruh juga. Tapi belakangan dia begitu dingin dan cuek. Saya tahu saya salah, tapi saya juga bingung karena sangat sulit untuk meninggalkannya, dan saya juga udah menuntut hak saya pada suami, tapi dia tetap cuek. Apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai wanita juga butuh belayan, tetapi hanya dia yang bisa memberikan, padahal saya masih punya suami. Ini chattingan kita. Dia, nanti malam bisa keluar bentar nggak? Kita muter-muter di mobil aja. Kemana emangnya? Nanti anak-anak saya nyariin gimana? Makanya pulang itu jangan malam-malam banget. Iya, kerjaan lagi banyak, sebentar aja kok. Mau kena grebek ya? Jangan macem-macem deh. Kan gak di rumah kita, muter-muter aja. Giliran aku yang ngajak keluar banyak alasan. Kalau kamu yang ngajak harus dilaksanain. Ya nggak harus sih. Udah gitu ceritanya guys. Kasian banget ya, dia udah kepengen sama suaminya nggak kasih, pengen sama selingkuhannya nggak kasih. Kayak semuanya itu nggak dalam powernya dia. Nggak ada termnya dia. Tapi problemnya di sini juga kata-katanya dia tuh kayak victim ini nggak sih, bukan victim blame ya, apa ya? Victimizing diri dia sendiri. Iya, gitu. Seolah-olah dia playing victim gitu. Dia bilang aku tuh udah ini tapi ini. Terus aku tuh dibujuk rayu, aku tuh ditipu muslihat, aku tuh dikejar. Iya, terus aku ngikutin setan. Terus kayak ya
take responsibility of your actions gak sih for once gitu. Kayak aku tuh pengen have sex, makanya aku ngelakuin kayak gitu loh. Kenapa kok Harusnya emang lebih kayak ngaku kalau itu dirimu sendiri kayak gitu ya. Iya. Dia ngerasa dia itu nggak ada responsibility sama sekali, nggak bisa punya kontrol akan apapun. Iya. Tapi sebenarnya dia ini in control. Full. Dan dia ini ngelakuin semuanya in control dari dia Iya. sendiri. Anjir, keren Terus dia tuh kayak banget. nyalain selingkuhannya kan. Kayak dia tuh udah 6 tahun ngejar-ngejar aku, giliran udah dapet aja dia seenaknya kayak gitu. Yang paling bener sih aslinya kayak dia tuh nyalain setan, sama kan kayak gitu. Terus ujung-ujungnya dia bilang giliran aku yang ngajak aja dia nggak mau. Terus dia kamu setan sekarang kan kayak gitu kan? Aneh banget. Harusnya kan ngomong giliran aku yang ngajak itu nggak perlu ada. Kalau sampai dia ngomong kemalaman males gitu aja kan Iya, selesai. Terus cowoknya ntar kayak gitu. Kayak apa? Giliran aku yang ngajak aja nggak mau. Giliran kamu ngajak harus turutin. Enggak harus diturutin. Nggak harus turutin, kamu tetap in control. Iya. Tapi ya emang dianya pengen aja. Cewek ini sebenarnya juga pengen banget, gitu aja sih. Cuman ya sedih juga sih kalau sampai harus ditolak sama banyak orang gitu sih. Kayak sama suaminya ditolak, sama selingkuhannya juga ditolak. Dia kan nggak, dan kayak nggak ada penyesalan sama sekali udah selingkuh. Dia nggak menyebut itu perselingkuhan sama sekali. Dia cuma kayak ini lubang gue dipakai sama orang, udah kayak gitu doang, seolah kayak gitu. Penyesalannya dia tuh malah ke arah kayak kenapa waktu aku ngajak nggak bisa, kenapa kalau Iya. kamu kayak gitu-gitu kan. Dia benar-benar nggak ada remorse kayak apa yang aku lakukan ini salah. Aku tuh punya anak 2, terus aku hubungan badan sama cowok lain, suamiku nggak tahu, aku nyesel banget kayak gitu. Nggak ada sama sekali kayak gitu. Dia kayak ngomong casually aja, seolah-olah kayak dia punya suami 2, kayak dia tuh poliamori gitu loh. Bingung aku bener-bener kok. Emang udah detach sama reality apa kayak gimana sih? Dia seorang ibu loh, ibu dari 2 anak loh. Kayak ini nggak main-main. Kalau sampai suaminya tahu terus dia ditinggalin gimana gitu. Kayak beneran nggak ada remorse untuk takut juga, nggak ada takut kayak gitu Nggak kan. ada sama sekali. Gokil, serem ya. Dan banyak aslinya orang Kayak normal-normal aja. It's just another Tuesday kayak gitu apa loh. yang bikin menarik sih kenapa dia beneran nggak bisa ngerasa salah itu karena dia nggak pernah take responsibility For her actions ya. Jadinya emang dia tuh bakal selalu nyala-nyalain ya, orang, setan lah, nyala-nyalain orang keadaan. Tapi ya suaminya juga parah juga nggak sih sampai 2 bulan. Dan harus istrinya yang ngajak. Padahal suaminya LDM. Kayaknya nggak mungkin ya. Kayak kalau long distance itu orang kayak pulang itu udah langsung nggak sih? Kayak ngerasa kayak baca cerita kayak serem banget sih aslinya. Tapi aku sempat mikir juga sih karena dia bilang pernah hubungan badan waktu istrinya hamil kan. Tapi setelah itu cowoknya ngilang kan. Kayak apa jangan dia nyesel juga cowoknya. Kayaknya kemungkinan Kayak cowoknya tuh nyesel. mungkin ternyata nggak Wow, apa yang dia pikirin selama ini kayak gitu-gitu, dan fantasinya dan segala macem. Karena emang semua fantasi itu bakal lebih bagus kalau masih fantasi. Terus ketika si cowok itu anaknya umur 5 bulan, which means kan setahun dari yang terakhir, mungkin cowoknya emang lagi kosong banget dan nggak ngerti harus ngelampiasin ke siapa, dan satu-satunya lubang yang dia tahu ya cewek ini. Jadi dia ngelakuin lagi sama cewek ini gitu. Sedangkan cewek ini tuh ngerasa kayak kok kita ngelakuinnya cuma in your term sih, giliran aku yang kepengen aja kamu nggak mau kayak gitu loh. Padahal kalau dia ngelakuin hal yang sama kan berarti cowoknya juga, kalau cowoknya mau dia nggak mau juga kan bisa langsung kayak gitu kan. Iya, tapi kan dianya enggak, pengenan, dianya gatel soalnya. Kayak dia tuh pengennya tuh terus-terusan bahkan. Tapi cowok ini mungkin ya main aman sih kayaknya mungkin sehari-harinya mungkin dia masih sama istrinya masih oke-oke aja mungkin. Jadinya sama cewek ini cuman sekali aja. ya cuman kalau emang lagi berantem atau lagi sumpek atau gimana. Yang pasti sih kalau aku ngelihatnya sih kayak si selingkuhannya ini sendiri pun juga nggak nge-praise dia juga. Aku kadang mikir, nggak kadang sih, aku jadi mikir gara-gara baca tadi tuh, apa dia nggak makin sakit hati ya, kayak ditolak 2 kali kan berarti. Sama suaminya tidak diinginkan, sama selingkuhannya pun juga tidak diharapkan gitu loh. Kalau aku jadi dia sih kemungkinan aku justru malah minta ini kali ya, apa tuh sebutannya, evaluasi gitu. Poin-poin apa aja yang perlu diperbaiki atau apa gitu. Siapa tahu ternyata emang suaminya nggak suka gara-gara A B C D misalnya kan,
kayak entah dia diem aja atau dia kurang gimana ya siapa tahu. Jadi kayak friends with benefits tuh loh. Kalau emang benar-benar nggak ada Kayak remorse, nggak ada to perasaan. extend kayak gitu ya. Itu kan juga dikasih tahu poin-poinnya gimana. Iya, gitu. jadi kalau emang dia benar-benar nggak ada remorse, nggak ada perasaan, nggak ada apa, cuma nganggep either suaminya sama selingkuhnya cuma seks doang, misalnya kayak gitu ya, might as well Be good at it kayak gitu ya. evaluasi gitu. Anjir, serem banget sih. Seremnya itu cuma di bagian itu sih, kayak nggak ada responsibility-nya sama sekali. Jadi itu yang menurutku kayak wow, benar-benar kamu bisa Tone detach deaf ya. kayak gitu, iya. Tapi sisanya sih ya kayak selingkuh ya selingkuh, cerita selingkuh biasa gitu. Tapi mungkin ini karena POV dari orang yang ngelakuin, dan aku jarang sih dapat POV dari kayak gitu tanpa ada rasa bersalah. Biasanya kan ada yang rasa kayak bersalah kayak gitu kan. Gara-gara aku ngelihat dari sisi orang ini, aku ngerasanya kayak ini nih yang bikin orang-orang yang diselingkuhin, orang-orang yang korbannya misalnya kayak suaminya atau istrinya si yang itu tuh ngerasa kayak oh jadi ini semua salahku ya, kayak gitu. Kayak gitu kan? Benar. Jadi kamu kalau sering ketemu juga orang-orang yang diselingkuhin itu ngerasa juga diri dia tuh pasti ada yang salah kayak gitu. Seandainya aku lebih sering ngajak istriku, Iya. misalnya kayak gitu-gitu ya. Menurutku sih kalau emang dia udah sering ngajak suaminya kayak yang dia bilang tapi ditolak terus dan nggak cocok kan berarti ya udahan aja nggak sih? Tapi mungkin dia mikir ya paling enggak kan 2 bulan sekali masih dapat lah, mah dapat duitnya juga daripada cerai antara aku harus kerja capek nggak ada waktu buat have sex gitu. Soalnya menurutku sih banyak cewek-cewek juga yang gara-gara jadi stay at home gitu dan nggak kerja itu sering ada Banyak waktu buat mikir. Iya, banyak waktu kosong. Aku nggak bilang ibu rumah tangga nggak ada kerjaan ya, karena pasti ada kerjaan. Justru malah ibu rumah tangga yang nggak ada kerjaan, misalnya gara-gara udah ada pembantu atau tinggal bareng orang tua atau ya apapun lah yang bikin dia itu kebanyakan waktu luang gitu. Justru itu yang berbahaya sih. Kalau yang stay at home mom, tapi dia kerjaannya full numpuk pagi sampai malam itu biasanya justru malah nggak kayak gitu. Tapi kalau yang kebanyakan waktu kosong nih dia bakal kayak ngepost IG yang nge-repost terus ngeliatin IG, liatin semua ngeliatin gitu. banget, terus apa-apa tuh dibawa masuk ke hati, terus ada ngeliat pelakor gitu, langsung ngerasa oh jangan-jangan nih suamiku kena pelakor iya, juga kayak gitu kan. Jadi kayak overthinking gitu loh, gara-gara kebanyakan waktu kosong tuh teman-temanku banyak yang kayak gitu sih. Oke, segitu aja dari kita. Ketemu lagi besok. Bye bye.